Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat siang kepada teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan seperti ini, jangan lupa untuk menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita bisa tetap mengikuti pembelajaran kali ini. Tak lupa sholawat beserta salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Hamdan selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan program pendidikan masyarakat, kepada teman-teman yang telah ikut berpartisipasi, dan kepada kelompok yang telah bekerja sama dengan baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Zulfa Nafisa, sebagai moderator, yang akan memandu jalannya presentasi, sekaligus sebagai penyaji. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh 2 orang wanita tangguh. Yang pertama yaitu ada Saudari Astrid, sebagai penyaji kedua, dan yang kedua ada Saudari Listi sebagai penyaji ketiga. Di sini kami akan menjelaskan tentang proposal pengajuan bantuan untuk program pelatihan tata busana sebagai implementasi dari program pendidikan kecakapan hidup perempuan tahun 2020. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, sebelumnya, saya akan membahas secara singkat terlebih dahulu tentang profil lembaga. Yang pertama yaitu identitas lembaga. Nama lembaga tersebut yaitu UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, yang terletak di Jalan R.E. Marta Dinata, Blok 212, Gang Kudang Uyah Utara, nomor 4, Tasikmalaya. Adapun nomor telepon yang bisa dihubungi yaitu di 0265 325 525. Lembaga ini kurang lebih berdiri sekitar tahun 2000. Pada awalnya lembaga ini terletak di daerah sekitar Ciberem. Tetapi setelah adanya pemisahan kekuasaan antara Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, lembaga ini berpindah ke Jalan R.E. Marta Dinata. Lembaga ini sudah mempunyai legalitas, sudah mempunyai izin operasional, yaitu nomor 78/2016 pada tanggal 21 November 2016. Selanjutnya yaitu tentang visi misi dari UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kota Tasikmalaya. Yang pertama yaitu visi. Visi atau tujuan didirikannya lembaga UPTD Sanggar Kegiatan Belajar yaitu dengan berlandaskan iman dan takwa serta berbudi luhur, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, berdaya guna, serta bersaing di era globalisasi. Adapun yang kedua yaitu misi. Misi atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan diantaranya yang pertama, meningkatkan layanan pendidikan non-formal. Yang kedua, mendesain dan melaksanakan pengembangan model PAUD dan Dikmas secara menyeluruh. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi peserta didik melalui berbagai layanan pendidikan non-formal, PAUD dan Dikmas. Yang keempat yaitu meningkatkan dan melaksanakan kewirausahaan mandiri. Yang kelima yaitu memperluas jaringan kerja dan kemitraan sesuai dengan instansi terkait
dalam pelaksanaan dan pelayanan program pendidikan nonformal PAUD dan Dikmas. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan nonformal PAUD dan Dikmas. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai rencana atau gambaran umum pelaksanaan program. Yang pertama yaitu latar belakang. Telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang besar, negara yang mempunyai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadi negara maju di dunia. Tetapi pada kenyataannya, hingga saat ini Indonesia masih tergolong sebagai negara berkembang. Negara yang masih berusaha keluar dari permasalahan domestik yang menghambat pembangunannya. Tentu saja pendidikan menjadi bidang utama atau prioritas dalam mengembangkan atau meningkatkan sumber daya manusia, agar sumber daya yang ada dapat ditata dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Masyarakat Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan kebanyakan penduduknya berada atau tinggal di daerah pedesaan dengan berbagai keterbatasan. Kondisi geografi, letak demografi dan topografi wilayah Indonesia dengan tingginya angka kematian, angka kemiskinan, angka tuna aksara, maraknya kriminalitas, dan masalah-masalah sosial lainnya. Kondisi tersebut menjadi peluang dan konsep ideal untuk pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup perempuan sebagai poros pendidikan masyarakat. Program pendidikan kecakapan hidup perempuan merupakan salah satu dari program Direktorat Jenderal Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan maju dan mandiri, melalui kegiatan membaca dan berlatih agar mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Program pendidikan kecakapan hidup perempuan ini dapat diimplementasikan melalui program-program yang lebih spesifik untuk membuat wanita atau perempuan mempunyai keterampilan atau lebih cakap dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu melalui program pelatihan. Program pelatihan ini dapat menjadikan perempuan atau masyarakat mempunyai keterampilan di bidang tertentu. Karena keterampilan merupakan aspek yang penting yang harus dimiliki perempuan dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Dengan bakat memungkinkan seseorang untuk berprestasi. Dan untuk mewujudkan bakat tersebut ke dalam prestasi, maka diperlukan adanya pelatihan, pengetahuan, pengalaman, dan motivasi. Banyak sekali program pelatihan yang bisa diselenggarakan. Salah satunya yaitu program pelatihan tata busana. Pelatihan tata busana merupakan salah satu program yang dapat membantu seseorang untuk mempunyai keterampilan pada bidang fashion atau pakaian. Kebutuhan pakaian sebagai kebutuhan primer manusia tidak akan pernah berhenti selama kehidupan ini berlangsung. Atas dasar itulah, kami akan menyelenggarakan sebuah program pelatihan tata busana yang diharapkan bisa menjadi solusi bagi perempuan marginal dalam menghadapi permasalahan dalam rangka meningkatkan keterampilan, pengetahuan, pengalaman, motivasi, dan taraf hidupnya. Selanjutnya yaitu mengenai maksud dan tujuan program. Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya program pelatihan tata busana diantaranya yang pertama, memberikan keterampilan menjahit tingkat dasar sehingga peserta pelatihan mampu meningkatkan keterampilan dalam meningkatkan taraf hidupnya. Yang kedua yaitu membangun mental mandiri dan wirausaha dalam pemberdayaan,
harkat dan martabat peserta pelatihan. Yang ketiga yaitu memberikan pengetahuan dan pengalaman peserta pelatihan. Dan yang terakhir yaitu membantu pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan cara menyiapkan perempuan yang mempunyai keterampilan dalam bidang tata busana secara profesional. Materi selanjutnya yaitu mengenai kurikulum program. Kurikulum yang akan kami gunakan dalam penyelenggaraan program pelatihan tata busana yaitu mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, yang tentunya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat pelatihan. Adapun jenjang atau tingkat pelatihan yang akan kami ambil yaitu jenjang 2 program pelatihan tata busana untuk penjahit pemula. Langsung saja yang pertama mengenai profil lulusan. Profil lulusan program kursus dan pelatihan tata busana dalam dunia kerja yaitu mampu memperlihatkan kemampuan di bidang kerja, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial yang berbeda-beda dari setiap jenjang. Adapun profil lulusan dari peserta pelatihan tata busana jenjang 2 yaitu peserta mampu menjahit bagian-bagian potongan bahan menjadi sehelai pakaian yang dijahit sesuai dengan gambar atau desain. Yang kedua yaitu mengenai capaian pembelajaran. Adapun parameter deskripsi capaian pembelajaran peserta pelatihan tata busana jenjang 2 yaitu mengenai yang pertama, sikap dan tata nilai. Diharapkan peserta pelatihan mempunyai sikap dan tata nilai yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat bekerja sama dengan baik, kemudian menghargai berbagai perbedaan, baik pendapat, keyakinan, kepercayaan, atau lain sebagainya. Kemudian mempunyai sikap tekun dan disiplin untuk menjadi penjahit tata busana. Yang kedua yaitu mengenai kemampuan di bidang kerja. Adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta pelatihan jenjang 2 yaitu yang pertama, menyiapkan tempat kerja, alat jahit dan mesin jahit yang siap dioperasikan, kemudian menjahit dengan menggunakan alat jahit tangan dan mesin jahit, kemudian bersama pembimbing dan pengawas dapat mengevaluasi sendiri hasil jahitan tersebut, mempresentasikan hasil jahitan sesuai dengan pesanan pelanggan yang dijahit dengan rapi melalui proses penyetrikaan, pelipatan, dan pengepakan. Kemudian yang terakhir, bekerja dan menggunakan alat mesin jahit sesuai dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu mengenai pengetahuan yang dimiliki. Di antaranya yang pertama menguasai pengetahuan faktual tentang jenis-jenis dan bahan tekstil. Kemudian yang kedua menguasai pengetahuan tentang bagaimana cara mengoperasikan alat mesin jahit tangan. Kemudian menguasai pengetahuan tentang alat penyetrika konvensional dan bagaimana cara menggunakannya. Serta yang terakhir yaitu menguasai pengetahuan bagaimana beretika dengan atasan. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Astrid. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang yang pertama, ada daftar modul atau materi, yang kedua tempat pelaksanaan program, yang ketiga ada waktu pelaksanaan program, dan yang keempat ada sasaran program. Di sini saya akan menjelaskan daftar modul atau materi. Yang pertama ada menyiapkan tempat kerja, yaitu bobotnya 5 dan durasinya 4 jam. Yang kedua ada menjahit dengan alat jahit, itu bobotnya 7 dan durasinya 10 jam. Untuk yang ketiga menjahit dengan alat jahit mesin nano, jahit lurus yang bobotnya 28 dan durasinya 28 jam. Yang keempat ada evaluasi dan revisi, yaitu bobotnya ada 5 dan waktunya 8 jam. Yang kelima ada penyetrikaan, bobotnya 15 dan durasinya 20 jam. Yang keenam ada kesehatan dan keselamatan, bobotnya 6 dan waktunya 4 jam.
Yang ketujuh ada pengetahuan bahan pakaian, yaitu bobotnya 6 dan durasinya 6 jam. Yang ke-8 ada komunikasi, di mana bobotnya ada 4 dan membutuhkan waktu 4 jam. Yang ke-9 etika profesi, yaitu bobotnya 6 dan durasinya 4 jam. Nah, di sini jumlah bobot semuanya adalah 82 dan durasinya adalah 88 jam. Yang kedua, saya akan menjelaskan tempat pelaksanaan program. Program pelatihan tata busana sebagai implementasi program pendidikan kecakapan hidup perempuan akan dilaksanakan di Kampung Manjul, RT 6 RW 7, Desa Kerikil, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Lalu selanjutnya, waktu pelaksanaan. Program waktu pelaksanaan pelatihan tata busana sebagai implementasi dari program pendidikan kecakapan hidup perempuan akan dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu pelatihan diadakan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, pada hari Senin dan Rabu, pukul 8 sampai 11.20. Yang terakhir ada sasaran program. Sasaran program pelatihan tata busana diperuntukkan bagi perempuan dewasa lulusan SMP, kepala keluarga perempuan, buruh perempuan, dan perempuan dari keluarga yang kurang mampu dari usia 18 sampai 45 tahun di Kampung Manjul, RT 6 RW 7, Desa Kerikil, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Terima kasih kepada Saudari Astrid atas pemaparannya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Listi. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai sarana dan prasarana penunjang pelatihan tata busana, instruktur, rencana anggaran biaya, serta tahapan-tahapan program yang dilaksanakan. Sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Adapun sarana dan prasarana yang digunakan dalam program pelatihan tata busana untuk menunjang proses pembelajaran diantaranya seperti yang tercantum pada tabel. Sarana prasarana yang ada semuanya dalam kondisi layak pakai, meskipun statusnya masih meminjam. Dan ada juga sarana yang belum tersedia, seperti mesin jahit, mesin obras, dan peralatan praktik lainnya. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai instruktur. Instruktur atau tenaga pendidik merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Instruktur adalah sebutan bagi para pendidik di bidang pelatihan. Adapun instruktur yang ikut andil dalam program pelatihan tata busana ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ibu Rahmawati dengan pendidikan terakhir S1 Tata Busana, pekerjaan utama perancang busana, bidang keahlian merancang busana pengantin dan pakaian casual. Yang kedua, Ibu Pia Mardaningsih, pendidikan terakhir S1 Pendidikan Tata Busana, pekerjaan utama sebagai pendidik SMK, bidang keahlian pendidik bidang studi tata busana. Pembahasan yang ketiga mengenai rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya yang kami buat disesuaikan dengan jumlah peserta didik. Sebagaimana dijelaskan dalam juknis bahwasanya biaya satuan seorang peserta didik program pendidikan kecakapan hidup perempuan adalah senilai 1 juta rupiah. Target peserta program pelatihan tata busana ini yaitu sebanyak 15 orang. Jadi, biaya yang seharusnya terkumpul adalah senilai 15 juta rupiah. Untuk rincian rencana anggaran biaya itu sendiri dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Untuk biaya operasional dengan jumlah Rp9.840.000 dan biaya personal dengan jumlah Rp5.060.000 sehingga total jumlah anggaran adalah senilai Rp14.900.000. Pembahasan terakhir yaitu mengenai tahapan-tahapan program. Yang pertama, tahap perencanaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa program ini akan dilaksanakan di Kampung Munjul, RT 6 RW 7, Desa Karikil, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Menurut hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa kampung tersebut merupakan kampung dengan permasalahan yang sangat kompleks, terutama pada perempuan.
Setelah menentukan tempat untuk penyelenggaraan program, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan koordinasi. Koordinasi dilakukan dengan menghubungi pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu pemerintah setempat. Setelah selesai koordinasi, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi terkait program yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini, masyarakat sasaran akan diberikan gambaran terkait program pelatihan tata busana yang akan dilakukan. Hal ini agar masyarakat mengetahui manfaat yang akan mereka dapatkan dari pelatihan ini sehingga mereka mempunyai antusias yang tinggi untuk mengikuti program. Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang paling inti dari program pelatihan tata busana, di mana masyarakat melaksanakan proses pembelajaran. Sebelumnya akan disiapkan terlebih dahulu terkait berbagai hal yang dibutuhkan atau yang digunakan dalam pelaksanaan program, seperti sarana dan prasarana, tenaga pendidik, fasilitas pendukung, media pelatihan, dan lain sebagainya. Setelah semua siap, maka langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan peserta didik untuk memasuki ruang pembelajaran. Pada tahap ini, peserta didik akan diarahkan sesuai dengan instruksi dari instruktur pelatihan. Program ini akan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah direncanakan sebelumnya, sesuai dengan SKKNI dan berlangsung selama 3 bulan. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dilakukan ketika program sedang dilaksanakan. Kegiatan monitoring ini dilakukan dengan menggali berbagai informasi untuk mengetahui apakah program yang sedang berlangsung sesuai dengan rencana atau tidak. Pada program pelatihan tata busana ini, monitoring dapat dilakukan melalui berdiskusi dengan instruktur pelatihan tentang proses pembelajaran peserta pelatihan. Bila terjadi penyimpangan atau kelambanan, maka akan segera dibenahi atau diperbaiki agar program sesuai dengan rencana dan target yang diinginkan. Kegiatan monitoring ini akan dilaksanakan secara rutin, yaitu pada pekan kedua dan terakhir. Kemudian kegiatan evaluasi dilakukan setelah program dilaksanakan seperti pada akhir program. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian sasaran atau tujuan program. Evaluasi pada pelatihan tata busana ini dilakukan dengan memberikan ujian kompetensi pada peserta pelatihan, sehingga bisa diketahui keterampilan peserta pelatihan sebelum dan setelah mengikuti pelatihan. Evaluasi ini lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai atau output peserta pelatihan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Listi atas pemaparannya. Demikian proposal ini kami buat. Tentu saja program ini tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada dukungan dari pihak terkait. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dari Direktorat Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan dana bantuan dalam penyelenggaraan program pelatihan tata busana sebagai implementasi dari program pendidikan kecakapan hidup perempuan dan kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.